Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Prisayohan, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung yang akan menyampaikan penelitian saya dengan judul pengaruh flow terhadap subjective well-being pada musisi komunitas musik klub jazz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan latar belakang dalam kehidupan seseorang, maka dia akan menuntut atau ingin mengincar suatu kesejahteraan pada dirinya, yaitu kebahagiaan salah satunya. Namun di Indonesia, pada World Happiness Report pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan 87 dari 146, sehingga hal ini merupakan hal yang tidak bisa kita banggakan, karena ini termasuk skor yang rendah dalam skor kebahagiaan dalam Indonesia tersebut. Maka dari itu saya ingin meneliti terkait dengan bagaimana cara seseorang bisa meningkatkan kebahagiaan. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan hal yang dia sukain atau dengan hobi. Nah, untuk spesifik dari yang saya lakukan adalah pada musik jazz, yaitu pada musisi. Nah, musik jazz tersendiri adalah musik yang memiliki kesulitan yang tinggi, harmoni yang rumit, improvisasi, tuntutan improvisasi yang dalam musiknya juga tinggi. Karena banyak solo untuk dimainkan dalam musik tersebut. Nah, bagaimana seseorang bisa bermain musik jazz hingga dia lupa diri, hingga dia lupa waktu, hingga dia ketika bermain itu mukanya sudah tidak terkontrol. Maksudnya muka tidak terkontrol, dia sudah bermain dengan lepas saja. Itu karena dia merasakan flow. Baik, apa flow ini? Flow itu merupakan sensasi holistik yang dia rasakan ketika dia bermain murni karena kenikmatan yang ingin dia raih dari aktivitas dia tersebut. Nah, ini saya sambungkan dengan subjective well-being. Jadi ketika seseorang merasakan flow, maka dia akan merasakan kenikmatan dan juga kepuasan dalam hidupnya tersebut, sehingga ini meningkatkan subjective well-being tersebut. Namun pada beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak puas dalam kebutuhannya, maka dia tidak bisa meningkatkan subjective well-being tersebut meskipun dia merasakan flow. Nah, di sini saya ingin melihat apakah musisi komunitas musik club di sini merasakan flow atau tidak, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap subjective well-being tersebut. Karena dalam flow tersendiri, ketika seorang merasakan flow, maka dia akan merasakan lupa untuk akan makan, minum, dan lain-lainnya. Sehingga di sini pada Kohler juga disebutkan, dia kebutuhannya tidak sama dengan orang biasanya. Kebutuhan itu lebih sedikit untuk dipenuhi daripada orang-orang yang lainnya. Misalkan orang biasa, orang sederhana, makan warteg sudah puas. Namun orang kaya, ketika dia makan warteg nggak akan puas. Dia pengen makan restoran mewah. Jadi harganya beda, kebutuhannya sama. Baik, untuk kerangka pikirannya sini pada flow itu ada 9 dimensi. Jadi untuk ingin masuki flow, maka ada 3 dimensi yang harus terpenuhi, yaitu maximal condition, ada clear goals, challenge scale balance, dan ambiguous feedback. Jadi ketika seseorang ini terpenuhi dari ketiga flow tersebut, dimensi tersebut, maka dia akan lanjut kepada proses outcomes yang akan menentukan intensitas dari flow tersebut. Jadi ketika seorang merasakan flow, maka dia akan terjadi dua kemungkinan pada kerangka penelitian saya. SWB-nya bisa jadi rendah, bisa jadi tinggi. Namun ketika seorang intensitasnya semuanya tinggi, maka dia SWB-nya akan menjadi tinggi juga. Baik, untuk alat ukur yang saya gunakan adalah FSS2 untuk flow, dan pada SWB ada Spain untuk mengukur aspek afektifnya dan juga SWLS untuk mengukur aspek kognitifnya. Dan untuk populasinya adalah musisi komunitas musik club jazz yang tampil pada 6 acara club jazz sebanyak 32 orang. Jadi untuk ini saya menggunakan studi populasi, jadi tidak ada sampling di dalamnya. Nah, untuk flow tersendiri di sini dapat dilihat bahwa ada flow intens dan flow tidak intens. Jadi ketika seseorang digolongkan flow atau tidaknya, ini dari kedua ini digabungkan. Jadi 31 subjek itu merasakan flow dan hanya satu yang tidak merasakan flow, dan terbagi menjadi dua, yaitu 19 yang intens dan 12 yang tidak intens. Nah, di sini bisa dilihat sendiri mengenai grafik-grafik dari dimensi yang dirasakan dan juga yang rendah nilainya. Untuk subjective well-being sendiri, pada hasil Spain tidak ada yang mendapatkan hasil negatif. Apa artinya? Ketika seorang tidak mendapatkan hasil negatif, maka afek negatifnya tidak lebih berpengaruh daripada afek positifnya. Sehingga di sini dia merasakan bahwa bagian dari hidupnya dia merasakan afek positif, sehingga lebih bahagia untuk di dalamnya. Namun pada kepuasan di hidupnya, di sini dapat dilihat bahwa masih banyak subjek yang merasakan tidak puas, mendapatkan nilai rendah pada SWLS tersebut. Kemudian pada hasil kumulatif dari SWB yang didapat, eh, sebanyak 9 subjek, sebanyak satu subjek yang mendapatkan nilai rendah pada SWB-nya. Nah,
Dari sini hasil penelitian didapatkan bahwa pengaruh positif pada flow terhadap subjective well-being adalah sebesar 35,9%. Dengan sisanya adalah pengaruh pada hal lain yang tidak diteliti. Untuk kesimpulannya sendiri, hasil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh subjek merasakan flow ketika dia bermain jazz pada komunitas musik tersebut. Karena pada komunitas musik tersebut juga melakukan acaranya dengan sukarela. Jadi ketika orang bermain, dia hanya dibayar dengan makan dan juga murni untuk kesenangan hal tersebut. Sehingga menunjang aktivitas flow tersebut. Baik, untuk selanjutnya pada penelitian ini menunjukkan bahwa untuk hampir semua subjek mendapatkan skor positif pada SPB, ya, mendapatkan nilai tinggi sehingga seluruh subjek merasakan emosi positif pada kehidupan mereka. Namun ada beberapa hal yang tidak beberapa subjek yang tidak merasakan puas dalam kehidupannya. Baik, untuk saran teoritisnya, saya ingin menyarankan untuk melakukan penelitian pada hal yang lainnya, pada genre lainnya. Untuk saran praktisnya bisa dilihat sini, agar dalam musisi tersebut akan meningkatkan produktivitasnya agar dia dapat uh, meningkatkan subjective well-being dengan cara sering merasakan flow tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.